Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yahshifani limauti ahadin wala lihayatihi. Al-Hadis. Para hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat khusuf, saya berikan apresiasi kepada semuanya. Di sela-sela ngantuk, di sela-sela enaknya ngekep guguling, kita masih bisa meluangkan waktu melaksanakan salah satu syariat yang jarang terjadi, yaitu melakukan ibadah gerhana. Perlu kita ketahui, salah satu rahmat Allah yang diberikan kepada orang beriman, salah satu rahmat adalah orang itu mudah melakukan kebaikan. Bila ada seseorang, setiap ada kesempatan baik, ia selalu bisa melakukannya. Salah satu rahmat Allah itu seperti itu. Ya. Sebaliknya, salah satu orang yang jauh dari rahmat Allah adalah orang yang susah sekali melakukan kebaikan. Jangankan kebaikan kepada keluarganya, kebaikan diri kepada Tuhannya pun ia abaikan. Para hadirin hadirat, ya muslimin muslimat jamaah salat khusuf rahimakumullah. Gerhana matahari dan bulan itu fenomena alam yang sudah terjadi ribuan kali. Bahkan sebelum ada manusia, ya, gerhana itu sudah jutaan kali terjadi. Manusia itu makhluk baru di muka bumi, ya, makhluk baru. Dari Adam ke kita saja nggak 10.000 tahun, ya. Dengan dinosaurus saja kita kalah lama. Dinosaurus Jurassic Park hidup mengarungi dunia ini hampir 232 juta tahun. Sedangkan manusia dari Adam ke kita, dari Adam itu belum 10.000 tahun. Ya. Apalagi usia bumi, usia matahari, usia bulan ini entah sudah berapa miliar tahun. Ya. Begitu juga gerhana matahari bulan sudah terjadi sebelum ada manusia. Mungkin sudah terjadi sebelum ada dinosaurus dan Jurassic Park. Nah, setelah ada manusia di muka bumi, gerhana itu menjadi perhatian. Ya, perhatian manusia di seluruh dunia. Mungkin sebelum ada Indonesia, gerhana itu sudah jadi perhatian manusia di belahan bumi di seluruhnya. Nah, mereka menghubung-hubungkan dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Ada, ya, orang umumnya nih, umumnya manusia menghubungkan gerhana itu karena ada datangnya petanda buruk. Ada juga yang mengatakan gerhana itu petanda akan datangnya kebaikan. Di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Jawa Barat, ya, gerhana itu memiliki nama-nama tertentu dan memiliki juga mitos-mitos dan legenda-legenda tertentu. Contoh, di Jawa Barat dulu orang bukan menamakan gerhana, tapi namina samagaha. Ya, orang Jawa Barat itu menamakan gerhana itu samagaha. Apa kepercayaan orang-orang Jawa Barat dulu ketika terjadi samagaha alias gerhana, mau gerhana bulan atau gerhana matahari? Ya, menurut kepercayaan mereka, gerhana itu karena matahari bulan mau kawin. Mau kawin. Begitu mitosnya. Ibu bapak bisa baca dalam buku Parasit Akidah karya Profesor Marsedek.
ahli sejarah agama dunia, ya, ahli sejarah, masih ada bukunya, ya, malah sekarang sudah direvisi, ada tambahan di sana ditulis dengan lengkap. Nah, orang-orang Jawa Barat dulu punya keyakinan bila matahari bulan terjadi kawin, jadi kawin. Dan saya tidak tahu mas kawinnya apa nih, ya, nanti resepsinya seperti apa. Nah, nanti bumi ini akan selamanya gelap gulita, berbahaya. Bagaimana supaya matahari bulan ini mengurungkan niat kawinnya? Nah, maka mereka berkreasi, ya. Nah, pukullah kentongan, dipukul apa saja benda yang apabila dipukul berbunyi. Ya, saya yang usia segini masih mengalami memukul panci, memukul katel, pukul apa saja yang sekiranya dipukul berbunyi. Pukulan ini bukan mainan, pukulan ini ritual. Ya, pukulan ini supaya matahari dan bulan ini tidak jadi kawin. Ya, selain itu, pukulan ini pun dianggap dapat menghilangkan pengaruh buruk. Pengaruh buruk apa? Pengaruh buruk terhadap telur ayam yang sedang dierami induknya. Apa pengaruhnya? Supaya teu kacing calang. Boleh baca nanti di Parasit Akidah. Karena orang Jawa Barat dulu lamun terjadi gerhana nog hayam teh sok kacing calang. Apa itu kacing calang? Busuk, ya. Busuk. Jadi moal megar. Nah, supaya tidak busuk di kentongan. Nah, selain itu, perempuan yang sedang hamil menurut orang kepercayaan Jawa Barat dulu sebelum mengenal Islam tidak boleh melihat gerhana secara langsung. Mengapa? Kalau mereka melihat gerhana secara langsung, nanti anak yang dilahirkannya hideung sabelah alias belang jika orayolang. Nah, akidah itu tahayul, khurafat. Ya. Nah, sekarang ke daerah timur, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur kepercayaannya beda dengan orang Jawa Barat. Nama gerhananya pun beda. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur menamai gerhana dengan Grahono. Ya, di sini banyak orang Jawa, betul ya, Grahono. Nah, apa yang terjadi ketika gerhana? Nah, kalau orang Jawa Barat mah karena akan kawin matahari bulan. Kalau menurut kepercayaan orang Jawa Timur, Jawa Barat dulu mah karena ada raksasa yang bernama Buta Ijo akan menelan matahari. Kalau gerhana matahari, ya matahari mau ditelan. Kalau gerhana bulan, Buta Ijo mau menelan. Kalau jadi ditelan, maka bumi akan selamanya gelap gulita. Bagaimana supaya Buta Ijo ini tidak jadi menelan? Memukullah sama kentongan. Tapi kentongannya tidak semua kentongan. Kentongannya namanya tundan. Kentong secara bersahutan. Kentongan ini bukan mainan. Ya, bukan hiburan, tapi ritual. Untuk mengusir Buta Ijo yang akan menelan. Nah, menurut kepercayaan mereka, bila ingin tahu bentuk Buta Ijonya, ambillah seember air, seember atau baskom berisi air. Nah, melihatnya jangan langsung, melihatnya langsung ke ember, bakal ada Buta Ijonya. Boleh dilihat. Itu betul itu. Silahkan bawa ember atau baskom berisi air, lalu lihat, nah, ada Buta Ijonya. Itu ada di tulisannya. Sekarang ke arah timur. Ke arah timur lagi di Bali. Di Bali gerhana disebut dengan kepayang. Gerhana matahari, gerhana bulan namanya kepayang. Sama kepercayaannya seperti orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena ada raksasa yang akan menelan matahari atau bulan. Tapi nama raksasanya bukan Buta Ijo, namanya Kala Ratu. Bagaimana supaya tidak jadi menelan? Sama memukul kentongan di atas antan namanya. Kentongannya harus secara bersahutan, berirama, agar si Kala Ratu ini tidak jadi menelan. Nah, sedangkan di Sulawesi, khususnya di Makassar,
Ada perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan petanda baik dan disebut dengan bulan abunting. Ciri petanda baik, nah para bujang, para gadis ya yang belum menikah, mereka punya keyakinan akan segera dapat jodoh. Tapi caranya buka baju pergi keluar, lalu berdoa kepada Sang Hyang Widi. Mereka beranggapan akan mendapat kebahagiaan. Sedangkan gerhana matahari mereka namai dengan Sinkarei Mata Aloa, yang artinya matahari sedang baku hantam. Apa yang dilakukan orang Makassar dulu ketika gerhana matahari? Mereka pulang ke rumah dengan cepat. Yang sedang ngantor, yang sedang main, pulang. Ya, sembunyi di kolong kasur. Sebab matahari sedang baku hantam. Nah, kepercayaan itu namina tahayul. Akidahnya syirik. Ritualnya bid'ah. Ya, berbeda dengan orang Islam yang punya kepercayaan gerhana matahari dan bulan itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Apabila terjadi gerhana, kata Nabi SAW, ayo bertakbiran, berdoa, banyak beristighfar, Pak. Banyak beristighfar. Selama gerhana, nanti kalau sudah beres khutbah masih gerhana, ayo berdoa. Istighfarnya boleh astagfirullah, mau astagfirullahaladzim, boleh astagfirullah wa atubu ilaihi, atau yang lengkap ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berapa kali perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena Nabi kalau menghadapi gerhana itu takut. Ya, hari urang makan seserian, Nabi mah takut. Apa yang ditakuti Nabi? Takut kiamat. Ya, mengapa takut kiamat? Karena kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa orang-orang buruk sepanjang sejarah manusia. Nabi sendiri yang bersabda, kiamat tidak akan menimpa kecuali kepada orang-orang buruk, lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah dulu. Nabi takut kalau kiamat berarti kami orang terburuk sepanjang sejarah manusia. Ayo takbiran, berdoa, sholatnya pun khas, berbeda dengan sholat lain. Kemudian berkhutbah, kesananya sodakoh. Sodakohnya bukan makan-makan, dari makan-makan mah bisa kapan saja. Hanya boleh di sini juga nanti disediakan ada bandrek, entah ada bajigur enggak. Ya. Nah, sodakoh yang dilakukan zaman Nabi itu adalah memerdekakan hamba sahaya. Kalau saya mau sarankan, mau pribadi, mau kolektif, silahkan kumpulkan sejumlah uang, makanan, ya. Nanti belikan apalah beras, lalu berikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, prioritaskan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya, jangankan buat wisata, mau makan saja susah. Nah itu, sok kolektifkan, ada ya sakarungan, berikan kepada keluarganya. Ya, yang punya makanan, uang, berikan. Nah, para hadirin hadirat, ya jamaah sholat khusub rahimakumullah. Gerhana matahari bulan mengapa terus terjadi? Karena peredaran matahari, peredaran bumi dan bulan itu teratur. Ya, faidah atau pesan yang paling krusial dari gerhana ini, manusia kalau ingin selamat hidup itu harus mau diatur oleh agama. Taatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Sebab kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, nanti menghadapi gerhana akan seperti dulu lagi. Ya, ini memberi pesan kepada kita. Ya, memberi pelajaran hidup teh teratur. Ya, hidup teh teratur. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana. Tepatnya tahun 10 Hijriah, tanggal 10 Syawal. Gerhana matahari sebagian.
Setingkat para sahabat saja, ketika terjadi gerhana zaman Nabi, mereka punya anggapan, nah ini karena lahirnya orang hebat atau matinya orang hebat. Pada saat gerhana matahari di zaman Nabi, putra Nabi itu meninggal dunia yang bernama Ibrahim dari istri Nabi yang bernama Maria. Meninggal. Tidak lama meninggal terjadi gerhana. Kata para sahabat, hebatnya putra Nabi mah ari maot sampai matahari pun berkabung. Nah, Nabi pun meluruskan akidah itu salah. Gerhana matahari, gerhana bulan tidak ada kaitan dengan hidupnya seseorang, matinya seseorang. Tidak ada kaitan dengan lahirnya seorang hebat atau matinya seorang yang luar biasa. Tidak ada kaitan. Tapi gerhana matahari bulan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Jangankan satu hari ke depan, seminggu, sebulan, ratusan tahun ke depan sudah bisa dihitung kapan gerhana lagi. Kapan gerhana bulan sebagian, kapan gerhana bulan total, kapan gerhana matahari sebagian, kapan gerhana matahari total, kapan terjadi di seluruh Indonesia, kapan terjadi di sebagiannya saja. Mengapa bisa dihitung? Karena mereka teratur, berjalannya teratur. Ya, Bapak Ibu boleh yang punya anak belajar ilmu falak boleh. Ya, sok pelajari. Mengapa sampai terjadi gerhana? Karena teratur. Sekali lagi, ini memberikan pelajaran kepada kita, hidup itu harus mau diatur oleh agama. Ingin selamat dunia akhirat, mau diatur oleh agama. Mulai dari berpakaian, makan, ngomong, bekerja, berdagang, apalagi ibadah. Ya. Setingkat para sahabat menjelang habisnya risalah Islam masih punya anggapan seperti itu, oleh Nabi diluruskan. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Muka bumi dulu tak terkecuali Mekah Madinah itu kan oleh Quran disebut negeri yang fasad, negeri yang rusak. Dengan kata lain negeri jahiliyah. Di zaman jahiliyah bukan tidak ada orang beragama, ada orang beragama. Di zaman jahiliyah banyak orang percaya Tuhan. Orang musyrik kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah jawabnya, Pak. Mereka beribadah, mereka bermuamalah, mereka punya aturan hidup, aturan waris sudah ada, aturan dagang sudah ada, aturan talak dan lain sebagainya. Tapi aturannya hasil kreasi manusia, makanya rusak. Makanya rusak. Datanglah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul. Dibereskan satu-satu. Mulai dari akidahnya. Tidak ada Tuhan Lata, tidak ada Tuhan Manat, tidak ada Tuhan Uzza, tidak ada Tuhan Matahari. Tuhan itu la ilaha illallah. Nabi dakwahkan 11 tahun di Mekah. Qul la ilaha illallah taslam. Qul la ilaha illallah taslam. Katakanlah oleh kamu hai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya kamu akan selamat. Nah, setelah hijrah ke Madinah, Nabi bereskan ibadahnya, saumnya, zakatnya, sodakohnya. Ya, berikut muamalahnya dibereskan. Dalam waktu relatif singkat, 22 tahun tuntas. Nah, seiring waktu setelah Nabi SAW meninggal dunia, kendor lagi orang Islam, kendor lagi. Banyak orang mengaku Islam, percaya ke Quran, percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak mau turut. Jangankan ibadah-ibadah yang besar, di baju wae kahayang sorangan, silahkan pakai baju, tapi ada mana yang harus ditutup, mana yang boleh terbuka, itu kan diatur. Ngomong harus seperti apa, berdagang harus seperti apa. Ya. Nah, kata para ulama sepakat semuanya. Terlepas dari madhab apapun, kalau manusia ingin baik seperti di zaman Nabi SAW menjadi umat terbaik, tidak ada cara lain kecuali dengan cara bagaimana Nabi dulu meresan umat,
Dengan apa? Dengan Al-Quran firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya tutup khutbah ini dengan pesan Nabi menjelang wafat. Kata Nabi, "Taraktu fikum amroini." Aku tinggalkan kepada kamu dua. Aku tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah. Dua yang aku tinggalkan kepada kamu. Intamasaktum bihima, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, dipelajari, diamalkan yang kedua itu, lantadillu abada, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpegang terus belajar mengamalkan pasti akan selamat. Siapa yang menjauhinya niscaya mereka akan celaka. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kehilapan kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.